Halo Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hasil audit negara rugi 2,84 miliar, begini dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetoat di Malra. Dugaan korupsi proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Danar Tetoat DAK tematik 05 tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya menyeret 4 tersangka, tetapi juga disebutkan menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, proyek yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK tematik diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara sebesar 2,8 miliar. Angka itu berasal dari laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara. Nomor 43-SR-HP-GRING-PKN-01-10-2025 tanggal 26 Oktober 2025. Laporan investigatif itu menjadi salah satu alat bukti penting yang kemudian menguatkan proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Proyek yang dipersoalkan merupakan pekerjaan pemeliharaan berkala pada ruas Jalan Danar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara. Program tersebut dibiayai menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tematik tahun anggaran 2003 yang sejatinya diperuntukkan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna melancarkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Pemeliharaan berkala ruas Jalan Danar Tetoat dikerjakan pada tahun anggaran 2023 oleh CV Jusren Jaya, perusahaan milik tersangka Noviana Patirane. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku. Berdasarkan dokumen kontrak, proyek ini awalnya bernilai 7,13 miliar dan ditandatangani pada 14 April 2023. Dalam perjalanannya, nilai kontrak mengalami adendum menjadi 7,2 miliar. Masa pekerjaan yang semula ditargetkan selama 210 hari hingga 9 November 2023, kemudian diperpanjang menjadi 262 hari atau hingga 31 Desember 2023. Namun hingga batas akhir waktu pelaksanaan, progres fisik proyek dilaporkan hanya mencapai sekitar 53%. Penyidik menemukan bahwa anggaran proyek telah dicairkan hingga 100% meski pekerjaan belum selesai sesuai kontrak. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 orang tersangka, yakni Ismail Usemahu atau IU, selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku. Kemudian Muhijati Tuanaya, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Rudi W. Tuhumuri, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Noviana Patirane, selaku Direktur CV Jusren Jaya, selaku penyedia jasa. Seluruh tersangka kini telah ditahan setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 23 Juli 2026 sejak pukul 10 pagi hingga setengah 6 sore waktu Indonesia Timur. Waktu penahanan telah lama baru dilakukan sejak penetapan tersangka pada April 2026 dan tahap 2 pada pagi tadi dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku ke Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum akan segera melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menguji berkas perkara.
Budi ini Pak. Ini dulu ya. Korupsi Jalan Danar Tetoat segera disidangkan, ex-Kadis PUPR hingga kontraktor ditahan. Kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Danar Tetoat DAK tematik 05 tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara memasuki babak baru. 4 tersangka termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku resmi diserahkan penyidik Polda Maluku kepada penuntut umum dan langsung ditahan pada Kamis 23 Juli 2026. Pelimpahan tahap 2 berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku sejak pukul 10 pagi hingga pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Timur. Berkas perkara tersangka serta barang bukti diserahkan oleh Kanit 2 Subdit 3 di Treskrim Sus Polda Maluku, AKP Freddy Samale bersama jajaran penyidik dan diterima oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Richard Lawalata. 4 tersangka yang kini memasuki tahap penuntutan ialah Ismail Usemahu selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku, Muhijati Tuanaya selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Rudi W. Tuhumuri selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Noviana Patirane selaku direktur CV Justren Jaya selaku penyedia jasa. Setelah administrasi pelimpahan selesai, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara menerbitkan 4 surat perintah penahanan tertanggal 23 Juli 2026. Adapun penempatan penahanan terhadap para tersangka ialah tersangka MT dan NP ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon. Sementara tersangka IU dan RWT ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon. Seluruh tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari mulai 23 Juli hingga 11 Agustus 2026. Sebelumnya keempat tersangka tidak pernah ditahan selama proses penyidikan di Treskrimsus Polda Maluku. Namun setelah perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan resmi dilimpahkan kepada jaksa, penuntut umum menilai penahanan diperlukan demi kelancaran proses penuntutan sesuai ketentuan hukum. Tahap 2 merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum karena sejak saat itu kewenangan penanganan perkara beralih dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya, tim jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk segera disidangkan. Informasi lainnya, Tribuners, kasus pembakaran fasilitas kampus Unpati saat aksi demo HMI masih dalam penyidikan polisi. Terhitung 141 hari setelah insiden pembakaran fasilitas di lingkungan Universitas Patimura atau Unpati Ambon, penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease masih terus mendalami perkara tersebut. Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Ambon, Kompol Andro Yuan Eli mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan guna memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung alat bukti yang cukup.
Meski demikian, Andrew Yuan belum dapat memastikan kapan penyidik akan menetapkan tersangka maupun melakukan penahanan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Sebelumnya, penyidik mengungkapkan telah memeriksa 11 orang saksi dalam perkara ini. Dari jumlah tersebut, 5 orang merupakan terduga pelaku yang telah dimintai keterangan. Namun, pemeriksaan belum sepenuhnya rampung karena masih terdapat sejumlah saksi yang belum memenuhi panggilan penyidik. Polisi masih menunggu kehadiran saksi-saksi tersebut untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperjelas konstruksi perkara. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, penyidik akan menggelar perkara guna menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas pendidikan milik Unpati. Diketahui Tribuners insiden tersebut terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unpati pada Selasa 3 Maret 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Peristiwa bermula dari aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di lingkungan kampus. Aksi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi, kemudian berubah ricuh hingga berujung pada perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas kampus. Dalam rekaman video yang sempat beredar luas di media sosial, terlihat beberapa orang diduga menyiramkan bensin sebelum api membakar sebuah gazebo di area kampus. Selain pembakaran, massa juga diduga melakukan pemecahan kaca, merusak papan informasi, serta terlibat ketegangan dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Berdasarkan hasil identifikasi dari rekaman visual, sejumlah nama disebut berada di lokasi kejadian. Di antaranya Ramdhani Chaniago Rahamyamtel, Salman Sumbalatu, Asri Tuhahei, Andi Nurlete, Iqbal Rumagia, Muhammad Zunun Al-Muluk, Basri Zaki Pelupesi, Ibnu Abdillah, Rasya Raditya Rashid, dan Oscar Waikero. Beberapa di antaranya bahkan terlihat jelas dalam rekaman video saat aksi pembakaran berlangsung. Akibat insiden tersebut, Universitas Patimura mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Pihak Rektorat kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan sedikitnya 15 mahasiswa ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Laporan tersebut dibuat oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret 2026. Selain bengkel Suzuki, distributor oli CV Linda Mei Pratama turut digugat dalam kasus lahan di Ambon. Sengketa lahan di Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, terus bergulir di Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Perkara ini tidak hanya menyeret pihak yang mengelola bengkel dan dealer Suzuki, tetapi juga Direktur CV Linda Mei Pratama, distributor resmi oli Pertamina di Maluku, sebagai salah satu tergugat. Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris almarhum Cornelis Wacano yang mengklaim lahan seluas sekitar 1.308 meter persegi merupakan bagian dari harta warisan keluarga. Dalam perkara perdata ini, para penggugat turut menuntut ganti rugi material dan imaterial senilai 33,7 miliar rupiah.
Perkara dengan nomor 375-PDT-G-2025-PN-AMB kini memasuki tahap pembuktian setelah sebelumnya melalui mediasi, pemeriksaan pokok perkara hingga pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Ambon, gugatan tidak hanya ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan operasional bengkel dan dealer Suzuki. Sejumlah pihak lain juga turut menjadi tergugat, di antaranya LC Tanamal, Jemi Tamstil, Direktur Utama PT Tridharma Adigraha, Direktur CV Linda Mei Pratama, hingga Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Ambon. Majelis Hakim bahkan telah melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Juli 2026 guna mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen dan alat bukti yang diajukan para pihak selama persidangan. Kuasa hukum ahli waris Subhan Namakule menjelaskan, gugatan diajukan setelah berbagai upaya penyelesaian secara damai selama beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai kesepakatan. Menurut Namakule, objek sengketa terdiri atas dua bidang tanah, yakni sertifikat hak milik atau SHM nomor 188 seluas 498 meter persegi dan SHM nomor 221 seluas 810 meter persegi. Kedua sertifikat tersebut disebut merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Cornelis Wacano. Dalam petitumnya, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan tidak sah pemecahan SHM nomor 152 tahun 1972 menjadi SHM nomor 188 dan SHM nomor 221. Mereka juga meminta pengadilan menyatakan penguasaan lahan oleh para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, para tergugat diminta mengosongkan objek sengketa, menyerahkan kembali tanah kepada ahli waris, serta membayar ganti rugi sebesar 33,7 miliar. Sebelumnya, proses mediasi dalam perkara tersebut dinyatakan gagal sehingga sidang berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa. Majelis hakim juga menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan sebagian tergugat, sehingga perkara tetap diperiksa di Pengadilan Negeri Ambon. Hingga berita ini diterbitkan, proses persidangan masih berlangsung dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Seluruh dalil, alat bukti maupun bantahan dari masing-masing pihak masih akan diperiksa majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Tribunambon.com juga telah berupaya mengonfirmasi pihak tergugat, termasuk Robert Tanamal yang diketahui sebagai komisaris PT Tridharma Adigraha. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bupati Malteng tak hadiri rapat paripurna penetapan LPJ APBD tahun 2025 ditunda. Rapat paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka penetapan laporan pertanggungjawaban atau LPJ APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Maluku Tengah ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Diketahui DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi atas pelaksanaan APBD dan nota perhitungan APBD tahun anggaran 2025 untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda Kabupaten Maluku Tengah. Kamis 23 Juli 2026. Rapat tersebut ditunda lantaran Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Ahmad Amir dan pimpinan daerah setingkatnya tidak menghadiri paripurna dan diwakili staf ahli Setda Maluku Tengah. Sesaat setelah rapat dibuka, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu melayangkan instruksi yang menolak jalannya paripurna.
Pasalnya, kehadiran pimpinan daerah dalam hal ini bupati diwakili oleh staf ahli. Politikus Demokrat itu menyatakan sesungguhnya rapat paripurna yang digelar hari ini merupakan rapat yang terhormat. Olehnya itu, fraksi Partai Demokrat memberikan peringatan, yakni tak ada satupun undang-undang maupun peraturan pemerintah yang membolehkan rapat dihadiri oleh staf ahli mewakili pimpinan daerah dalam pertanggungjawaban APBD. Dikatakan bupati adalah jabatan politik konstitusional, sementara staf ahli ialah jabatan birokrat aparat sipil negara atau ASN. Oleh sebab itu, fraksi Partai Demokrat memandang rapat paripurna tidak bisa dilanjutkan. Beberapa saat kemudian, Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, memberikan kesempatan bagi anggota lainnya untuk menyampaikan pandangan. Yang mana DPRD secara musyawarah sepakat rapat tersebut ditunda hingga menunggu kehadiran pimpinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini dihadiri oleh staf ahli. Bayangkan, ini RPJ, ini dokumen penting. DPRD Kabupaten Maluku Tengah, masa persidangan 2 tahun sidang sesuai ketentuan tata tertib. DPR kalau bisa mungkin menarik ini serta oleh komitmen boleh kan yang ada. Iya, centang. Waktu kehadiran pemerintah daerah seperti kalau ini bupati atau wakil bupati. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.